Shalom, perkenalkan nama saya Anita Desiana Borusihaan, NIM 18047197. Semester 6 dari grup D, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Teologi Kesalehan. Tujuan dari pemaparan materi saya yaitu untuk memenuhi mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang teologis kesalehan. Secara etimologis, teologi kesalehan dalam bahasa Ibrani yaitu tamam, yang artinya menjadi lengkap, selesai, tanpa tercela, semua, dan menyeluruh. Kata ini muncul 64 kali dalam bahasa Aram, Sinia, dan Arab. Kata ini menjadi selesai atau lengkap dalam Kejadian 47 ayat 18. Kesalehan adalah kualitas utuh, tidak kurang, tidak tercela apapun. Kesalehan juga mempunyai sinonim dengan kata kudus, yang secara etimologis yang berasal dari kata Ibrani yaitu kadosi dan kodesi, yang berarti terpisah dan terpotong, digunakan terhadap keadaan terlepas dan dengan demikian terhadap keadaan orang atau objek yang dilepaskan itu. Jadi, kesalehan secara etimologis berarti sempurna, komplit, selesai. Orang yang saleh adalah orang yang mempunyai kualitas utuh ataupun tanpa tercela di hadapan Allah. Orang yang saleh juga adalah orang yang kudus di hadapan Allah. Mereka itu terpisah dari kejahatan dunia dan dikuduskan untuk Allah. Sifat-sifat teologis dari kesalahan yaitu takut akan Tuhan, iman kepada Tuhan, mengasihi Allah. Ungkapan dari kesalehan yaitu dalam buku Disney, ungkapan dari kesalehan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memuji Allah. Memuji Allah adalah sering diperintahkan kepada manusia sebagai kewajiban dan jelas tidak bergantung pada suasana perasaan ataupun keadaan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan adalah bagian dari upacara yang diatur bagi kehidupan umat umumnya, di mana orang saling membantu dan menghibur untuk menaikkan puji-pujian. Sekalipun mazmur-mazmur yang mengungkapkan pujian-pujian perseorangan, namun senantiasa dirasakan bahwa pujian lebih baik dinaikkan di tengah-tengah jemaat. Dengan demikian, pujian itu pun bukan hanya memuji dan menyenangkan Allah saja, tapi juga memuji kesaksian kepada umat Allah. Dalam Mazmur 51 ayat 12-15. Baiklah, yang kedua yaitu tentang doa. Doa sebagai perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh manusia dapat dipandang sebagai persekutuan dengan Allah selama penekanannya diberikan kepada prakarsa ilahi. Seseorang berdoa karena Allah telah menyentuh rohnya. Ataupun ajaran Alkitab mengenai doa menekankan sifat Allah, perlunya seseorang berada dalam hubungan penyelamatan ataupun hubungan perjanjian dengan Dia, lalu secara penuh masuk ke dalam segala hak istimewa dan kewajiban dari hubungan dengan Allah. Yang ketiga yaitu memuliakan Tuhan. Dengan cara memuliakan Tuhan dalam pengertian Alkitabiah dapat diungkapkan sebagai membiarkan khalayak dan hakikat Tuhan sendiri menjadi nyata. Konteks gagasan ini dalam Perjanjian Lama ialah kepercayaan
bahwa seluruh bumi merupakan tempat ditunjukkannya kemuliaan Tuhan. Bukan saja langit yang menceritakan kemuliaan Allah dalam Mazmur 19 ayat 2, tetapi seluruh bumi juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesaya 6 ayat 3. Kesimpulan dari materi itu yaitu secara etimologi, kesalehan dalam bahasa Ibrani yaitu tamam yang artinya menjadi lengkap, selesai, tanpa celah, semua, menyeluruh. Kata ini muncul 64 kali digunakan dalam bahasa Aram, Syria, dan Arab. Kata ini digunakan menjadi selesai atau lengkap dalam Kejadian 47 ayat 18. Sifat teologis dari kesalahan terbagi atas takut akan Tuhan, iman kepada Tuhan, mengasihi Allah. Ungkapan dari kesalahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu memuji Allah, doa, dan memuliakan Tuhan. Demikian dari pemaparan materi saya. Baiklah, saya akan membuka pertanyaan bagi yang bertanya. Saya persilahkan. Pertanyaan pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan kesalehan dan masih adakah sampai sekarang? Kesalehan secara etimologis yaitu berarti sempurna, komplit, selesai. Orang yang saleh adalah orang yang mempunyai kualitas utuh atau tak tercelah di hadapan Tuhan. Masih adakah sampai sekarang? Masih. Karena orang pada zaman ini memiliki kesalahan yaitu pada diri sendiri dan akan mengikuti perintah Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah kesalehan dapat diterima? Iya, kesalehan itu dapat diterima karena kesalehan itu tentang memuji Allah, memuliakan Allah, melayani ataupun mengikuti perintah Allah. Yaitu pertanyaan yang ketiga, coba jelaskan sifat teologis dari kesalehan. Oke. Yang pertama yaitu tentang takut akan Tuhan. Yang diambil dari Amsal 2 ayat 5-6. Yaitu dalam Perjanjian Lama, pengetahuan akan Allah dikaitkan dengan pengalaman hubungan perjanjian dengan Yahweh. Karena hanya Allah yang memiliki hikmat dan memberikan pengertian pada manusia, maka hanya orang-orang mengenal Allah yang melalui pengalaman kesetiaannya pada perjanjian. Yang kedua tentang iman kepada Tuhan, yang dimana iman perjanjian lama dituntut dalam perjanjian yang telah ditawarkan Allah kepada umat Israel di Sinai. Sejak itulah umat Israel percaya bahwa Yahweh pencipta dunia ini telah memberikan Taurat dan janji kepada mereka bahwa kesetiaan mereka akan mendapatkan ganjaran atau tanpa imam seperti itu umat Israel tidak akan bertahan hidup sebagaimana yang diinginkan oleh para nabi. Yang ketiga, mengasihi Allah dalam Ulangan 6 ayat 5. Karena kasih merupakan suatu ikatan batin yang melibatkan seluruh kepribadian dengan segala tingkah lakunya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kasih Allah mendorong seseorang untuk melakukan berbagai perbuatan yang memuaskan keinginan-keinginan yang telah timbul sebelumnya. Pertanyaan yang keempat yaitu tentang kenapa bangsa Israel takut akan Tuhan. Karena ketakutan Israel akan Tuhan adalah kesadaran yang penuh kekaguman bahwa Allah Kudus telah berkenan menolong kepada mereka serta memilih mereka menjadi umat-Nya. Oleh karena itulah mereka harus hidup dalam rasa takut, namun ketakutan yang menuntun pada keyakinan dan kepercayaan dan bukan kepada ketidakpastian yang mematahkan semangat. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara menerapkan kesalehan dalam kehidupan? Dengan cara memuji Allah, berdoa, melayani,
melayani sesama, dan taat akan perintah Tuhan. Baiklah, terima kasih yang sudah bertanya. Saya demikian hasil pemaparan materi saya. Jika ada salah kata yang kurang mengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.